piston vertikal terisolasi awalnya berisi 9 kg air, di mana 7 kg diantaranya dalam fase uap. Massa piston mempertahankan tekanan di dalam silinder konstan sebesar 225 kPa. Kemudian, 9,6 kg uap pada tekanan 0,5 MPa dimasukkan ke dalam silinder melalui katup yang ada di bagian bawah silinder, sehingga semua cairan di dalam silinder tepat semuanya menjadi uap. Tentukanlah A. Temperatur akhir silinder, B. Temperatur uap yang masuk silinder, serta berapa entropi yang dibangkitkan, dan apakah proses ini dapat berlangsung atau tidak. Jadi di sini diketahui ya, sebuah piston silinder terisolasi ya, awalnya berisi 9 kg air, di mana 7 kg diantaranya adalah fase uap. Kemudian, ya, massa dari piston mempertahankan tekanan agar tekanan di dalam piston silinder ini tetap 225 kPa. Kemudian uap air, ya, 9,6 kg pada 0,5 MPa dimasukkan dari lewat katup yang ada di bawah, sampai semua air yang ada di dalam silinder berubah menjadi uap atau kualitas uapnya 1. Nah, ditanyakan di sini temperatur akhir dari silinder, temperatur uap yang masuk, ya, serta berapa entropi yang digenerate di sini. Sehingga apakah proses ini dapat berlangsung atau tidak. Baik, mari kita selesaikan soal ini step by step. Ini adalah sistemnya, piston silinder, ada katup di bawahnya di mana ada steam yang masuk. Sehingga sistemnya adalah sistem terbuka dengan piston silinder terisolasi dan ada katup di bawahnya. Karena ada yang masuk tapi tidak ada yang keluar, maka prosesnya adalah aliran tidak tunang. Fluida atau properties atau tabel yang dipakai di sini adalah air, ya, substansinya adalah uap air. Ya. Asumsinya tidak ada data tentang perubahan energi kinetik dan energi potensial, serta karena piston terisolasi maka Q sama dengan 0 dan kondisi di dalam silinder adalah homogen. Itu seperti yang dinyatakan dalam syarat dari proses aliran tak tunang. Ya. Jadi di dalam piston ini homogen, tidak ada perubahan energi kinetik, tidak ada perubahan energi potensial, dan karena piston silinder terisolasi maka Q sama dengan 0. Baik, skemanya adalah ini. Piston awalnya berisi 9 kg air, di mana 7 kg diantaranya uap, ya, dengan tekanan massa dari piston menjaga tekanan 225 kPa. Kemudian ada 9,6 kg uap dengan tekanan 0,5 MPa dimasukkan sampai semua air menjadi uap, yaitu kualitas uapnya jadi 1. Ya. Jadi keadaan akhir adalah uap, ya, uap jenuh pada tekanan 225 kPa. Ini adalah kontrol volumenya. Mari kita mulai dengan menginventarisasi data yang dimiliki. Keadaan awal ini, massanya 9 kg dengan 7 kg diantaranya uap, sehingga kita sudah tahu ini adalah fase campuran pada tekanan 225 kPa. Ya. Kemudian dimasukkan uap air pada sebanyak 9,6 kg pada tekanan 0,5 MPa. Di sini hanya ada satu, properti intensifnya hanya tekanan. Di sini sudah ada dua, yaitu tekanan dan kondisi campuran. Ya. Masukannya itu yang ditanyakan berapa temperaturnya. Keadaan akhir adalah uap jenuh pada 225 kPa. Jadi data akhir kita bisa cari, data awal bisa kita cari, data masukan ini yang harus dicari karena
perlu satu lagi properti intensif ya. Baik, kita mulai dengan hukum kekekalan massa ya. Sigma min dikurangi sigma ma sama dengan delta massa yang berubah di dalam kontrol volume. Ya, jadi karena yang masuk mi dikurangi ma sama dengan massa akhir dikurangi massa awal. Yang masuk tidak ada tapi yang masuk ada tapi yang keluar tidak ada, sehingga kita dapatkan massa akhir adalah massa awal ditambah massa yang masuk, jumlah massa yang masuk. Dan hukum kekekalan energi yang masuk dikurangi energi yang keluar sama dengan perubahan energi di dalam kontrol volume. Yang keluar masuk itu adalah berupa kerja dan transfer kalor, yang serta yang dibawa massa masuk dan keluar ya. Nah, di sini karena terisolasi ya, kalornya 0, tapi kerjanya di sini karena piston silinder ya tekanannya dijaga konstan, maka dia akan ada kerja bidang batas. Hingga persamaan ini jadi Q ya, yang masuk yang energi yang dibawa massa masuk dikurangi kerja dikurangi yang dibawa massa keluar adalah energi akhir ya, energi massa yang ada di sini dikurangi energi awal. Nah, di sini digunakan U, di sini H karena yang ini adalah massa yang mengalir, ada energi alir sehingga jadi H. Di sini adalah yang massa yang statis ya, sehingga tetap menggunakan energi dalam. Kalornya 0 ya, sehingga kita dapatkan ini. Kerja di sini adalah kerja bidang batas, yaitu tekanan kali delta V ya, karena tekanannya konstan maka jadi V1 P1 kali V2 min V1. Nah, kita masukkan. Namun di sini tekanan P1 karena tekanannya konstan, P1 juga sama dengan P2, sehingga persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Kita gabungkan ya keadaan ini yang ada M2, M1, sehingga nah, bentuk ini adalah energi di dalam kali ditambah tekanan kali volume spesifik, tidak lain adalah entalpi, sehingga persamaannya menjadi ini ya. Jadi dari ini ya, dua keadaan properti intensif di sini sudah bisa ditemukan ya, dari dua keadaan ini, sehingga H1 bisa dicari ya dari kondisi yang ada ya. H2 juga bisa kita cari karena di sini kita ketahui uap jenuh pada 225 kPa. Nah, yang belum bisa dicari adalah HI karena baru diketahui tekanannya saja. Nah, temperaturnya dicari, sehingga dari HI, jadi kita cari HI, maka dengan HI dan PI kita bisa menentukan temperatur dari steam ya. Sehingga kita akan coba untuk mencari HI dari persamaan ini ya. Ini adalah kalau diteruskan persamaannya, jadi HI bisa dicari dengan ini ya. M1 masa awal kita tahu 9 kg, yang masuk juga kita tahu 9,6 kg ya. H2 bisa dicari dari ini, yaitu Hg pada 225 kPa ya. H1 adalah bisa dicari dari sini ya. Sehingga kita bisa tahu HI, dari HI dan PI ini kita bisa dapatkan temperatur dari steam masukan ya. Oke, jadi mari kita cari H1, H2 ya, berdasarkan kondisi yang ada. Jadi kondisi awal tadi 9 kg dengan massa uapnya 7 kg, maka kita bisa tahu ini adalah fasa campuran ya. Sehingga kita dapatkan fasa campuran, kita cari dulu kualitas uap ya. Di situ kualitas uap dan massa gas dibagi massa total, sehingga kita dapatkan adalah 0,78 kualitas uapnya. Ya. Dari situ kita cari H1 berdasarkan data HF dan HFG pada 225 kVA, sehingga kita dapatkan entalpi pada keadaan awal adalah 4,82 kJ per kilogram. Kemudian kondisi akhir ya, tekanannya sama tetap karena
tekanannya tadi konstan, dijaga konstan 225 kPa dan proses berlangsung sampai semua air menjadi uap, berarti fasanya fasa uap jenuh, sehingga H2 adalah Hg pada 225 kPa. Ya, kita dapatkan 2711,71 kJ. Nah, yang belum kita dapatkan adalah HI. Baik, dari pertanyaan tadi yang A adalah berapa temperatur akhir dari silinder, ya karena keadaan akhir sudah kita tahu, yaitu adalah fasa uap jenuh pada tekanan 225, maka temperatur akhir adalah temperatur saturasi pada 225 kPa, yaitu tidak lain adalah 123,97 derajat Celcius. Nah, sekarang kita cari kondisi masukan. Kondisi uap masukan adalah 0,5 MPa. Nah, cuma baru satu properti intensif, maka kita cari satu lagi. Dari sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa HI adalah ini. Ya, M1, MI-nya sudah kita tahu, ya. Kemudian H1, H2-nya juga sudah kita ketahui, maka kita dapatkan HI adalah sekian, ya. 3168,1 kJ per kilogram. Jadi kondisi masukan kita peroleh dua data properti intensif, yaitu 0,5 MPa dan entalpi. Karena itu kita bandingkan dengan harga HF dan HG pada tekanan saturasi 0,5 MPa ini. Yaitu di sini diperoleh pada 0,5 MPa, ya. HF-nya 623,14, HG-nya 2748,1. Kalau lihat di sini, HI lebih besar dari HG, maka dia kondisi masukan itu adalah uap superheated. Ya. Maka berdasarkan data dari tabel superheated, kita peroleh dan kebetulan pas, jadi di 350 derajat TI-nya. Jadi tempat masukannya 350 derajat. Sehingga sekarang kondisi masukannya adalah 0,5 MPa dan 350 derajat. Oke, itu. Jadi, berikutnya adalah berapa entropi yang dibangkitkan dan apakah proses ini bisa berlangsung atau tidak. Ya, untuk itu kita harus mencari data entropi dan menghitung S-gen menggunakan aliran entropi, yaitu entropi masuk dikurangi entropi keluar ditambah entropi yang di-generate di dalam control volume sama dengan delta S dari sistem atau control volume, yaitu entropi awal akhir dikurangi awal, ya. Yang keluar masuk itu dalam bentuk kalor, ya, entropi karena adanya transfer kalor, tapi karena di sini terisolasi maka dia 0, ya. Ini jadi karena transfer kalor, karena di bawah massa masuk dan massa keluar, ini entropi akhir dikurangi entropi awal, ya, ini S-gen-nya. Nah, karena ini 0, tidak ada transfer kalor karena terisolasi, maka hanya tinggal ini. Jadi kita S-gen adalah ini. Jadi, dan M2 dan juga tidak ada massa yang keluar, hanya ada yang masuk, maka jadi. Ya. Jadi kita harus cari S2, S1, SI. Nah, M2 adalah juga tadi M1 ditambah MI, ya. Sehingga kita dapatkan fasa campurannya sekian, ya. Dan SFSG maka kita dapatkan S1 sekian. Kondisi 2, ya. Ini uap jenuhnya 7,0877, ya. Ya, karena tadi SG pada 225, kemudian kondisi masukan ini 0,5 dan 350 derajat, ini superheated, kita dapatkan SI-nya sekian, ya. Nah, massa akhir tadi massa awal ditambah massa yang masuk, ya, sehingga kita masukkan di sini tadi 9,6 ditambah 9 kilogram yang awal, massa masukannya 9,6 sehingga massa akhirnya 18,6. Sehingga kita peroleh harga S-gen sama dengan 5,67306 kJ per Kelvin. Ya. Nah, harga S-gen ini positif, maka proses berlangsung secara irreversible, artinya proses bisa berlangsung, ya, karena S-gen-nya lebih besar dari 0.